Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabika, perkenalkan saya Putri Citra Pamungkas dengan NIM C011241058 dari kelompok 3. Di sini saya akan membuat video garis mengenai praktikum traktus urinarius dan genitalia pria. Nah, yang pertama traktus urinarius. Nah, pada traktus urinarius filtrasi darah terjadi di glomerulus yang menerima darah dari arteri renalis ke arteri segmentalis, terus dari arteri segmentalis dia ke arteri interlobaris, terus dia ke arteri arcuata, nah selanjutnya dia ke arteri interlobularis, nah selanjutnya dia yang terakhir dia ke arteriol afferent. Nah, sawar darah filtrasi terdiri dari endotel kapiler berfenestrasi atau selapis, membran basal, glomerulus atau MBG, dan celah filtrasi pedikel podosit menghasilkan filtrasi yang masuk ke ruang urin kapsula Bowman. Nah, filtrat kemudian mengalir melalui filtrat dia itu mengalir melalui tubulus constroctus proximal atau epitel kuboid selapis dengan mitrofili. Tubulus lurus proximal atau epitel kuboid selapis ansa Henle cabang descendant tipis atau epitel squamosa atau selapis. Ansa Henle cabang ascendant stipens atau epitel squamosa selapis. Tubulus lurus distal atau epitel kuboid selapis, dan tubulus contortus distal atau epitel kuboid selapis tanpa mikrofili. Nah, pada makula densa atau epitel kolumner selapis padat, kadar NaCl dipantau untuk mengatur sekresi renin oleh sel juxtaglomerular. Urin kemudian masuk ke tubulus collectivus atau epitel kuboid selapis, dan ductus collectivus atau epitel kuboid hingga kolumner selapis, lalu ke calyx minor, calyx mayor, dan pelvis renalis atau epitel transisional berlapis. Nah, dari pelvis renalis urin mengalir melalui ureter atau 2/3 proksimal adalah epitel transisional berlapis dengan 1/3 di distal tetap transisional yang lebih tipis dari proksimal. Nah, selain itu tunika muskularisnya 2/3 bagian proksimal terdiri dari dua lapisan, yaitu longitudinal dan sirkular. Nah, sedangkan 1/3 distalnya terdiri dari otot longitudinal dalam, sirkular tengah, dan longitudinal luar. Setelah itu menuju ke vesika urinaria atau epitel transisional berlapis. Saat dikeluarkan, urin melewati uretra pars prostatica atau epitel transisional berlapis, uretra pars membranosa atau epitel kolumner berlapis, dan uretra pars spongiosa atau proximal epitel kolumner berlapis, terus distal atau distal epitel squamosa berlapis non keratinisasi, kemudian keluar ke ostium treutra externum. Nah, selanjutnya pada genitalia pria. Pada genitalia pria, dia proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus atau epitel germinal berlapis terdiri dari sel Sertoli dan spermatogenik. Nah,
dimulai dari spermatogonium ke spermatosit primer, selanjutnya ke spermatosit sekunder, dan yang terakhir dia ke spermatid. Nah, spermiogenesis adalah tahap akhir di mana spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa matang. Nah, sperma kemudian menuju tubulus recti, lalu ke red testis, dan selanjutnya ke ductus efferent atau epitel kolumnar selapis bersilia dan mikrofili yang membantu pergerakan sperma. Nah, sperma disimpan dan dimatangkan di ductus epididymis atau epitel kolumnar berlapis sama dengan sterosilia. Nah, saat ejakulasi, sperma bergerak melalui ductus deferens atau epitel kolumnar berlapis semu dengan sterosilia menuju ductus ejaculatorius, di mana cairan dari vesikula seminalis seminalis menghasilkan fruktosa sebagai energi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma bercampur. Nah, sperma melewati uretra pars prostatica, terus epitel transisi atau epitel transisional. Nah, di mana kelenjar prostat akan dia menghasilkan cairan asam sitrat, enzim proteolitik dan PSA untuk meningkatkan mobilitas sperma, berkontribusi pada semen. Nah, selanjutnya sperma melewati uretra pars membranosa atau epitel kolumnar berlapis, di mana kelenjar bulbouretralis atau menghasilkan mukus untuk melumasi uretra dan menetralkan pH asam urin. Nah, sekresinya akhirnya sperma melalui uretra pars spongiosa atau proximal, epitel kolumnar berlapis, distal epitel squamosa berlapis non keratinisasi. Nah, kemudian dikeluarkan ke ostium uretra externum. Baik Kak, sekian video garis dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.